Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah berbagai situasi kondisi kita yang seperti sekarang ini. Alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di dalam Raudhah min Riyadil Jannah, ujar Nabi, taman di antara taman-taman surga. Artinya di surga itu ada sebuah taman, yaitu majelis-majelis khalaqatul ilm, majelis-majelis ilmu yang membahas di sana ilmu-ilmu Allah yang dibawa oleh Rasulullah dan orang-orang solihin dari zaman dahulu. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian yaitu adalah qidam. Qidam itu arti qidam artinya sedia atau terdahulu, maka mustahil didahului oleh adam yang baru, yang terkemudian. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala juga yang terdahulu dan ia juga yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 3. Maka patut bagi mukmin, orang yang beriman, yakin, percaya, itu adalah mengiktikadkan di dalam hatinya, pikiran jiwanya itu, ia memberi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Nah, jadi di alam arwah kan sudah ada yang terdahulu pembahasan alam arwah. Di alam arwah ini kita ini sudah ditetapkan. Makanya kita amalan sifat qidam ini adalah kita mensyukuri apa-apa yang sudah kita ditakdirkan beriman sebelum kita ini tahu dan kita baru lahir. Artinya disyukuri Allah SWT menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Entah walaupun kebanyakannya ini di KTP aja. Iyalah bang, di KTP aja Islamnya. Kada tahu bang neng kayak apa lagi anunya. Cuma yang jelas itu disyukuri dulu. Artinya orang ini pacangan selamat daripada di dunia dan akhirat, selamat dari api neraka. Insya Allah sudah, asal ada iman sedikit barang di hatinya. Nah, ini nang dahulu. Ini akan nih nah hadisnya itu di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang keempat yang cukup panjang, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Sayyidina Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kami, sedangkan beliau adalah orang yang selalu benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah.
Sesungguhnya tiap-tiap orang di antara kalian, ujar Nabi, akan dikumpulkan pembentukannya, kejadiannya di dalam rahim ibunya, di dalam 40 hari berupa nutfah. Nah, kemudian jadi summa yakunu alaqatan misla zalik, summa yakunu mudghatan misla zalika, summa yursalu ilaihil malaku fayunfakhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Fa wallahillazi la ilaha illa ghairuh. Jadi kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula 40 hari. Nah, 40 hari lalu menjadi kumpulan seperti sepotong daripada daging selama itu pula 40 hari. Setelah itu lewat 120 hari. 120 hari itu kurang lebih 4 bulan. Diutuslah kepadanya seorang malaikat. Maka malaikat itu meniupkan roh kepadanya dan diperintahkan, ditetapkan dengan 4 perkara. 1, rizkinya. 2, ajalnya. 3, ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya ada di antara kalian orang yang mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tidak ada di antara dia dan surga itu kecuali hanya tinggal sehasta. Maka mendahuluilah atas ketetapan ketentuan takdir Allah, takdir Tuhan, lalu ia mengerjakan amalan ahli neraka, maka akhirnya ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian, ujar Nabi, orang yang mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada antara dia dan neraka itu kecuali hanya tinggal sehasta. Maka mendahuluilah atas ketentuan takdir Tuhan, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ia mengerjakan amalan ahli surga, maka akhirnya ia pun masuk surga. Ahlil jannah fayadkhuluha. Riwahu Bukhari 3208 dan riwahu Muslim 2643. Itu nomor hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi 4 ini sudah ditetapkan dengan sifat Allah yang qidam ini tadi. Ditetapkan sudah. Yang pertama tadi apa? Rezekinya. 2, ajalnya. 3, ilmunya. Ilmu dia mengetahui ini dan itu segala macam itu sudah dianukan. Yang keempat termasuk orang yang celaka atau bahagia. Maka sampai-sampai ujar Nabi, orang dina sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Tinggal sahasta aja lagi lawan surga nih. Sahasta itu parak benar. Ya kira-kira berapa depa lah, lagi dekat benar sudah. Lalu dia mengerjakan amalan ahli neraka. Maka sesungguhnya ketentuan Allah sudah mendahului di alam azali. Dia masuk neraka. Lalu orang ini mengerjakan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya, macam-macam dikerjakan semuaan. Lalu di akhir hidupnya dia mengerjakan amalan ahli surga, lalu dia pun masuk surga. Jadi ini dengan sifat qidam inilah ditentukan kisahnya. Kisah ini nah. Makanya nang ujar ulun semalam, kalau kita tarik masalah rezeki, satu kita bahas masalah rezeki nih. Rezeki itu kan semalam sesuatu hal apapun itu, baik fisik atau kada fisik, yang terdahulu, yang terkemudian. Allah ini kan qidam, terdahulu nih. Makhluk ini baru, termasuk rezeki. Rezeki itu baru diciptakan makhluknya. Baik berbentuk duit, harta, pangkat, jabatan, apapun segala macam itu tuh baru. Sesuatu yang terdahulu, yang terkemudian, terdudi. Terdudi itu apa bahasa Indonesianya? Ya terkemudian, Bang. Nah, jadi ini
yang direnungkannya, kalau rezeki itu kita anggap makanan, kita anggap beras, kita anggap makan untuk sehari-hari itu rezeki, yang jadi anu nih kenapa rezeki kita ada di sini? Nah itu pian, kalau pian menganggap rezeki itu adalah makan, minum. Nah, berapa tahun makan minum gratis? Ada dulu dalam kitab lah, ini ada dalam kitab, ada orang yang berdoa lawan Allah Ta'ala. Nih orang nih uyuh sudah, bang, uyuh bega, ulu ini lapah dah becari ini nah, istilahnya nah becari lapah uyuh sudah. Tolong bang, artinya dimudahkan. Waktu itu musim paceklik di negerinya itu, artinya sampai makan roti aja sesuatu yang mahal, sesuatu yang apa namanya nih, yang langka, yang artinya mewah. Nah lalu orang ini berdoa kayak itu, dimudahkan, mudahan kau makan roti yang nyaman sekali. Lalu kenapakah ada kisah lain sebagainya dalam perjalanan hidupnya nih? Lalu masuk kemana? Masuk. Nah ya sama kayak di sinilah, kudu usah disambat, paham aja tuh. Nah lalu diberi orang makan roti bang ya, sehari dengan gratis 2 butir, sebagaimana doa beliau. Paham lah pian? Doanya dikabulkan. Nah jadi hati-hati berdoa tuh, berdoa berhemat supaya kada lapah lagi bercari. Nah pas di sini kada lapah lagi bercari. Ini ada kisahnya dalam kitab lah, lain ulun kadang-kadang ada riwayatnya dulu. Orang soleh di zaman dahulu, lalu beliau ini sadar, oh ternyata ini salah adab lawan Tuhan. Nya lawan Tuhan ini kan ada adab, bukan hanya lawan makhluk aja, lawan manusia aja, lawan Tuhan ada adab. Oh tersalah nih, salah doa, lalu bertobat, minta ampun segala macam. Lalu ada keringanan lain sebagainya, bebas saya sih Den akhirnya. Nah dengan kisah itu tuh. Nah jadi ini rezekinya, ajalnya, ilmunya dan amalnya. Nah jadilah dipadahkan kada percaya kita tidak ada. Ini nah itu hak kita, masalah ini nah masalah virus memirus ini nah. Hendak kita kada percaya tidak ada nang garing, kalau ada nang sakit lain sebagainya. Nah jadi makanya kalau masalah seperti cuci tangan dan sebagainya itu memang disuruh juga lawan agama. Artinya bersih, anu tuh kan makanan, cuci tangan tuh itu memang agama menyuruh. Dalam hadis itu kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah jadi itu kadang menyalahi juga sebenarnya menang perkara urusan medisnya itu. Cuma yang jelas yang perlu kita yakini di sini adalah sesuatu itu tidak akan memberi manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Apa nang wirid la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dibaca tuh nah, nang imbas sembahyang kenapa jadi kada meyakini sekadar di mulut aja. Artinya tidak mungkin memberi manfaat mudarat di alam semesta ini kecuali dengan izinnya. Dengan izinnya. Artinya tidak ada alam semesta ini bisa memberi manfaat mudarat kecuali dengan izinnya. Bahkan apa namanya nih, doa Nabi yang diajari Nabi nang bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali sore. Bismillahillazi, dengan namanya, dengan sesuatu tidak ada memberi manfaat di langit tidak ada membahayakan di langit dan di bumi. Nah jadi itu bila rutin yakin mengamalkan pagi 3 kali, sore 3 kali. Itu orang bahari nang zaman penjajahan Belanda Jepang dulu pakai bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim aja selamat. Nang orang lagi kalut-kalutnya bano tuh mahaliung palurunya, tahu lah pian? Ya ada ulun pernah tetamu orang nang sampat lewat siden di tengah orang nang lagi bertempur tuh lewat pelurunya kada ada kada kena. Nah itu bukan ilmu kebal lain, cuma kada memberi mudarat deh. Mahaliung.
Nah, jadinya rezekinya, ajalnya, ilmunya, dan celaka atau bahagia. Jadi ini yang kita pandang. Jadi kita nih lah jangan iri lawan orang. Nih kayak ini nah, masalah rezeki misalnya. Itu kudu usah iri lawan orang. Nya ditetapakan, misal kayak ini lah. Ada ulun sudah melihat sudah banyak. Contohnya, ada nih orang nih kaya benar. Hanya kaya banget nih orangnya. Sugih benar. Kayanya pakai banget. Artinya sugih benar tuh Bang, sudah artinya orang ini. Sekalinya dalam perjalanan hidupnya macam-macam, sekalinya umurnya handap. Kenapa? Ya sudah di situ sudah dilebihi. Lebihinya di mana? Di hartanya. Kada habis 7 turunan. Tapi umur handap. Ada orang ini sugih orangnya. Bisi anak ada banyak. Sekali orangnya nih susah bener. Nang makan sehari-hari jeung alih bener sini becari nang habis sehari becari habis becari sehari habis sehari becari sehari habis sehari. Uma anak sing banyakan. Nah, jadi di situ dilebihannya. Jadi pasti ada, tidak ada hidup ini yang sempurna di dunia nih, kada ada hidup di dunia ini yang sempurna. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Itu sudah yang harus kita pahami. Bila kita mau paham, mau kita mengerti, paham dan mengerti dalam pelajaran tauhid itu aja dua tuh aja. Bila dua nih kau mengamalkan jadi waliam. Bila paham mengerti, bila mengerti paham. Nah, duanya dibolak-balik. Bila paham mau mengertinya. Asal mau paham dan mengerti. Susah itu luar biasa ngalihnya mengamalkannya. Walaupun orang tuh sembahyang sunatnya beratus-ratus rakaat sehari, belum tentu bisa paham dan mengerti. Nah, jadi rezekinya, ajalnya, ilmunya. Jadi ilmu kita macam-macam ini ditakdirkan kita bisi ilmu ini, bisi ilmu itu, bisi ini, bisi pengetahuan ini. Cuma ada usaha juga dan termasuk orang ini celaka atau bahagia. Maka ada kawan kita yang di sini sudah alumni sini juga nyarancak apa berkomunikasi lawan ulun nih. Jadi doanya itu bagus. Rancak mendoakan kita juga, mendoakan ulun juga aja nih. Jadi doanya nih, ya Allah ubahlah takdir yang kada baik nih nah. Takdir yang asalnya ini kada baik ubahkan jadi nang baik-baik aja. Bagi diri ulun, jar bagi kedua orang tua ulun. Baik yang hidup sudah wafat baik. Bagi guru-guru ulun jarnya. Ini nih memadahi ulun doanya kayak itu. Bagi keluarga, ahli keluarga, sahabat-sahabat ulun nih, sahabat-sahabat hamba ya Allah, ubahkan takdir yang kada baik ini jadi baik. Ulun bagus juga nih doanya nih kayaknya. Karena ud'uni astajib lakum bisa berubah bila dengan ikhtiar dan ya kan Allah tuh bersifat pulang walaupun Allah menetapkan sudah nih nang dalam 4 nih tadi nah. Dan dengan sifat qidamnya ditetapkan sudah segala sesuatu nih. Nih masalah virus corona nih nah, pian percaya ada kah? Kalau kita percaya ini ada, ini makhluk Tuhan juga. Makhluk, jelas makhluk ini kalau memangnya ada bujur ada. Jadi dari dunia ini itu makhluk juga yang mau olah konspirasinya itu makhluk. Nang baharunya. Nah, di situ. Ini kan kalaupun ini rekayasa nih ada orang mau olah di laboratorium jadi dicampur-campur macam-macam jadi virus disebarkan supaya orang kena sebaratan. Itu ya makhluk juga yang mau olahnya nih, itu makhluk nang di lab tadi. Nang membuat ilmuwan-ilmuannya tadi. Kalau ini makhluk langsung datang dari Tuhan, ya itu makhluk juga. Nah, jadi kita tetap berusaha ikhtiar sebagaimana syariat karena kita ini masih manusia. Masih perlu makan, minum, masih buang air lain sebagainya. Manusia masih dijapai masih sakit karena roh ini masih ada di jasadnya nah. Lain kita ini sudah kada ada lagi ya no. Nah, jadi ikhtiar ini cuma ikhtiar ini bukan ikhtiar ini nang mau olah Yang memberi manfaat dan mudarat tetap kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala nang mau mengatur alam semesta ini dengan sifat qidamnya dan sifat harusnya. Sifat harus itu al-aradu basyariyah, membuat segala yang mungkin atau meninggalkannya, bisa ditetapkannya, bisa ditinggalkannya.
apa yang sudah digariskan. Bisa ditetapkan, bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi takdir yang terbaik bagi diri kita, bagi pian-pian semua, kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia akhirat. Mudah-mudahan diampuni dosa, dan di akhir hidup mudah-mudahan kita dapat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita, diri kita, kedua orang tua kita, bangsa dan negeri kita hari ini, jam ini, detik ini, dan hari-hari yang akan datang. Ala haziniyah walikulli niyatin sholihah. Sirina min siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah biha ya Allah biha. Ya Allah bil husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa anfir dhaya wa si'al karami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.